فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ketiga tentang metode ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan asma was sifat. Yang pada bab ini ikhwani fillah terdapat pokok-pokok penting yang hendaknya betul-betul dipahami oleh setiap sunni agar bisa lurus dalam meyakini apa-apa yang wajib ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang wajib untuk ditiadakan. Kemarin kita baru mengambil tentang pengertian ahli sunnati wal jamaah dan metode mereka secara umum terkait asma wa sifat. Indak ya Akasha, man hum ahli sunnati wal jamaah? Siapa mereka itu ahli sunnah wal jamaah? Taib, ahsanta. Humul ladzina ijtama'u 'ala al-akhdhi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal 'amali biha zahiran wa batina fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Yaitu orang-orang yang bersatu di atas prinsip untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya baik secara zahir maupun batin, baik pada perkataan, pada amalan maupun pada keyakinan-keyakinan mereka. Ini pengertian secara ringkas tentang ahli sunnati wal jamaah. Dan metode mereka dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya secara umum diperinci pada 3 hal. Apa saja itu? Indak ya Kashfi. Terus Taib. Nah, yang pertama dalam menetapkan, maka mereka menetapkan semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Yang masing-masing insyaallah nanti akan kita lewati pengertiannya, ikhwan. Kemudian metode mereka dalam nafi, yaitu mereka meniadakan semua
apa-apa yang Allah tiadakan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, disertai keyakinan apa? Ini yang penting berkaitan penafian. Disertai apa, Hudzaifah? Disertai dengan apa? Keyakinan menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut. Namun ketika kita menetapkan atau ketika kita meniadakan dari Allah sifat mengantuk, maka ketika kita meniadakan kantuk dari Allah, kita tetapkan lawan dari sifat itu yang merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Berarti Allah zat yang senantiasa terjaga. Dan ini harus ada dalam penafian. Kenapa? Karena hanya sekadar meniadakan tanpa menetapkan lawannya yang merupakan itu kesempurnaan bagi Allah, tidak ada pujian padanya. Kemudian prinsip yang ketiga terkait hal-hal yang tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang penetapan ataupun peniadaannya. Maka prinsip kita bagaimana, Zakaria? Tawakuf pada apanya? Tawakuf pada lafadznya. Dan perlu diketahui bahwasanya tawakuf, yaitu kita berhenti, yaitu kita tidak nerima, tidak menolak lafadz tersebut, karena memang seandainya ditolak kok ternyata itu tetap bagi Allah, maka ini berarti suatu kesalahan. Tapi seandainya ditetapkan padahal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bermasalah. Oleh karena itulah ketika tidak datang penetapan maupun peniadaannya dalam dalil-dalil, maka kita tawakuf terhadap lafadznya. Cuman tidak berhenti sampai di situ. Kita lafadznya memang tawakuf, tapi tentang apa yang dimaksud kita butuh mencari tahu. Kalau yang dimaksud adalah makna yang sahih berdasarkan dalil-dalil dan itu makna yang ditetapkan, maka kita tetapkan. Kalau ternyata yang dimaksudkan adalah makna yang jelas-jelas berdasarkan dalil-dalil yang lain bahwasanya makna tersebut itu ditolak, ditiadakan, maka kita pun meniadakannya. Nah, ini ringkasan dari apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, kawan. Sekarang kita lanjutkan tentang landasan dari prinsip tersebut apa. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatul wajibah wa hiya al-qaulul wasatu baina ahli at-ta'til wa ahli at-tamtsil. Dan metode ini merupakan metode yang wajib. Perhatikan, metode yang wajib berarti yang harus ditempuh oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan dalam berakidah. Nah, dan itu adalah qaulul wasat, pendapat pertengahan di antara golongan ahli ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan golongan ahli tamtsil, orang-orang yang menetapkan tapi kebablasan, menetapkan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ahli sunnati wal jamaah jalan mereka pertengahan antara dua kelompok menyimpang tadi. Qala wa qad dalla ala wujubiha al-aqlu was-sam'u, dan telah menunjukkan tentang wajibnya menempuh metode tersebut, pendalilan secara akal dan pendalilan secara sama', yaitu secara naqli. As-sam'i sama dengan an-naqli, yaitu berdalil menggunakan Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena memang ikhwani fillah, akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan naqlun sahih, dengan dalil-dalil yang sahih yang asalnya dari wahyu.
Dan akan kita dapati pada Talkhis Hamawiyah ini akhwani fillah, metode yang seperti ini karena memang ahlil batil, terlebih lagi Asy'ariyah, demikian pula falasifah ahli filsafat, mereka tidak akan menerima kalau dibawakan kepadanya Al-Quran begitu saja atau dibawakan kepada mereka As-Sunnah. Sehingga butuh untuk seorang talib secara khusus betul-betul memahami pendalilan akli dan naqli. Walaupun sebenarnya kita ma'syar ahli sunnati wal jamaah cukup seorang paham dalil Al-Qur'annya demikian, dalil dari hadisnya demikian, cukup. Tapi ketika kita ingin menerangkan kepada kaum yang mereka mengedepankan akal, butuh kita apa? Kita juga menegakkan atas mereka bahwasanya prinsip ahli sunnati wal jamaah juga tegak di atas akal yang sehat, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil akli yang mereka ada-adakan. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini ikhwan diberi kemampuan yang luar biasa untuk bisa membantah semua metode-metode akliyat dengan cara akliyat juga. Karena memang tadi tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil-dalil yang sahih. Qala fa amal aqlu fa wajhu dalalatihi anna tafsil al-qawli fima yajibu wa yajuz wa yamtani'u 'ala Allah ta'ala la yudraku illa bisam'i fa wajaba ittiba'u as-sam'i fi dhalika bi itsbati ma athbatah wa nafyi ma nafah was-sukuti 'amma sakata 'anhu. Adapun pendalilan secara akal ikhwan, perhatikan, secara akal kita bagaimana kok menetapkan 3 prinsip tadi dalam perkara asma wa sifat. Sisi pendalilnya kenapa? Karena perincian keyakinan dan perkataan terkait apa-apa yang harus bagi Allah dan yang boleh bagi Allah, serta apa-apa yang tidak mungkin atas Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua tidaklah mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Ya, bagaimana kita tahu tentang Allah kalau tanpa wahyu? Tidak bisa. Apa yang wajib atas Allah yang mesti ditetapkan, apa yang sifatnya boleh kita tetapkan bagi Allah, dan apa yang sifatnya tidak boleh ditetapkan bagi Allah, itu tidak bisa dipahami, tidak bisa kita mengetahuinya tanpa melalui wahyu yang Allah turunkan. Sehingga wajib dari sini kita harus mengikuti dalil sam'i dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Ya, wajib kita mengikuti dalil sam'i pada masalah tersebut dengan apa? Dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan, serta diam dari apa-apa yang Allah diam dari. Atau lebih luasnya lagi, yaitu kita wajib mengikuti dalil sam'i pada perkara asma wa sifat dengan apa? Menetapkan apa yang dalil itu tetapkan dan meniadakan apa yang dalil itu tiadakan, serta diam dari hal-hal yang dalil diam padanya. Ini jelas secara akal kan harus demikian. Wa amma sam' فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Adapun pendalilan secara sam'i yang bersumber dari wahyu ilahi, maka dalil-dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ini sangat jelas. Allah katakan
walillahil asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, yaitu nama-nama yang sifatnya husna. Apa makna husna? Indah Yusuf, nama-nama yang husna, apa maksud husna? Nam balighatun fil husni ghayatah, yaitu al-husna maksudnya mencapai puncak kebagusan. Tidak ada yang di atas itu dari sisi kebagusan. Maka dalam bentuk nam sighah seperti ini, fu'la. Al-husna dari husnun. Ketika mencapai puncak kebaikan, sighahnya fu'la, husna. Berarti al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebaikannya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Mintalah kalian kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ilhad terkait nama-nama Allah. Insyaallah akan kita lewati perincian bentuk-bentuk ilhad padanya. Dan orang-orang tersebut sayajzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas atas apa-apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Ini dalil pertama pada ayat ini. Nanti akan disebutkan oleh Syekh sisi pendalilannya. Wa qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah adalah as-sami'ul basir. Wa qauluhu wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau berucap pada perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Jangan engkau terjunkan dirimu pada perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini 3 ayat ikhwanifillah, termasuk 3 ayat pokok terkait keyakinan ahli sunnah seputar asma wa sifat, sehingga dihafal dan pahami sisi pendalilannya. Ayat yang pertama kata Syekh, fal ayatul ula dallat ala wujubil itsbati min ghairi tahrifin wala ta'til li'annahuma minal ilhad. Ayat yang pertama menunjukkan tentang wajibnya menetapkan nama-nama bagi Allah. Walillahil asmaul husna, berarti wajib kita menetapkan kalau Allah memiliki asmaul husna, sehingga wajib kita menetapkan. Tapi dalam menetapkan tersebut min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa menyimpangkan maknanya. Tidak boleh kita menyimpangkan maknanya tanpa juga meniadakan, tapi betul-betul kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Tidak boleh kita menetapkan nama kemudian meniadakan darinya sifat, misalnya seperti keyakinan Mu'tazilah. Tapi kita tetapkan nama bagi Allah, sekaligus kita tetapkan sifat-sifat yang terkandung pada nama tersebut. Nah, sisi pendalilan ini perhatikan, kok selain menunjukkan tentang wajibnya itsbat, juga padanya penegasan bahwasanya itsbat itu tidak boleh dengan tahrif dan ta'til, li'annahuma minal ilhad, karena keduanya itu termasuk dari jenis ilhad. Padahal Allah katakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan konteks yang seperti ini menunjukkan ancaman. Orang yang berbuat ilhad, mereka terancam. Menunjukkan metode tahrif, ta'til adalah metode batil. Walayatu tsaniyah dallat ala wujubi nafyi tamtsil. Sedangkan ayat yang kedua, apa itu ayat yang kedua? Tariq. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini juga ayat sangat penting ikhwan dalam pembahasan asma wa sifat. Walaupun pendek, tapi itu prinsip
dibangun di atasnya. Nah, yang pada ayat ini menunjukkan tentang wajibnya untuk meniadakan tamtsil. Dalat ala wujubi nafiyat tamtsil, menunjukkan tentang wajibnya meniadakan penyerupaan, yaitu ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah atau menetapkan suatu nama bagi Allah, maka kita wajib untuk saat menetapkan tersebut meniadakan penyerupaan dengan makhluk. Berarti kita tetapkan nama yang terkandung dalamnya sifat yang sifat ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Sehingga ahli sunnah ketika menetapkan suatu sifat, mereka pun menyatakan sifat itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, walaupun demikian tetap saja ahli batil ikhwan menuduh ahli sunnah itu mujassimah, menuduh ahli sunnah musyabbihah, sebagaimana ini juga dituduhkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala wal ayatu tsalitsah dallat ala wujubin nafyit takyif. Dan ayat yang ketiga, apa itu ayat yang ketiga Muhammad Sido? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Naam, dalat ala wujubi nafyi takyif. Ini menunjukkan tentang wajibnya meniadakan takyif. Takyif itu adalah apa? Membagaimanakan suatu kaifiyah sifat. Takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifiyah suatu sifat maksudnya hakikat suatu sifat ini bagaimana? Ini tidak boleh kita tetapkan. Kenapa? Karena perkara tersebut adalah apa? Perkara yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah tidak menjelaskan dalam sunnah tentang bagaimananya suatu sifat, sehingga kita tidak boleh untuk membagaimanakan suatu sifat. Cukup kita tetapkan sifat tersebut dan kita tahu makna sifat tersebut, serta kita tidak samakan sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Selesai. Naam. Kemudian juga ayat yang ketiga menunjukkan wa ala wujubit tawaqqufi fi ma lam yarid itsbatuhu aw nafyuh. Dan menunjukkan tentang wajibnya tawakuf pada hal-hal yang tidak datang penetapan atau penafiannya. Sehingga ketiga ayat ini akhwan, dari sekian banyak dalil-dalil merupakan apa? Landasan pokok ahli sunnah tentang tiga metode yang disebutkan di depan. Metode dalam itsbat, metode dalam nafi, dan metode pada perkara-perkara yang tidak datang penetapan dan penafiannya di dalam dalil-dalil syar'i. Taib. Qala wa kullu ma thabata lillahi minas sifati fa innaha sifatu kamal. Yuhmadu 'alaiha wa yuthna biha 'alaih. Wa laysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Perkara berikutnya akhwan. Setelah kita selesai dari apa? Dari pembahasan tentang tiga metode ahli sunnah tadi. Kemudian di sini perhatikan semua perkara yang Allah tetapkan atau semua perkara yang tetap bagi Allah yang berupa sifat-sifat, maka itu semuanya adalah sifat kesempurnaan. Berarti dengan ini kita katakan secara mudahnya bahwasanya semua sifat-sifat Allah adalah semua sifat-sifat kesempurnaan. Dipuji Allah atasnya dan disanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Di sini dibedakan alhamdu was sana. Naam, alhamdu akhwan, dzikru mahasinil mahmud ma'al mahabbah wa ta'zim, yaitu menyebutkan kebagusan yang dipuji diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Sedangkan as-sana
As-sana yaitu apa? Takrarul hamd. Pengulangan dari hamd namanya as-sana. Makanya dalam Al-Fatihah di hadis qudsi dari hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi." Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna 'alayya 'abdi. Jadi as-sana ikhwan pengulangan dari hamd, pengulangan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dipuji, disanjung atas semua sifat-sifat kesempurnaan. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuji Allah, ikhwan. Nah, kenapa kita memuji Allah? Ini diantara salah satu sebab utamanya, yaitu karena Allah adalah zat yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Ingat itu, Afif. Ya, kalau nanti ditanya kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di antara sebabnya, yang pertama, karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Walaysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada pada sifat-sifat itu kekurangan sedikit pun dari semua sisinya. Berbeda dengan manusia, akhwan. Terkadang sifat dianggap sempurna pada manusia, tapi padahal itu adalah sifat yang ada padanya kekurangan dari salah satu sisi. Contohnya, sifat tidur bagi manusia ini sempurna enggak? Sempurna. Manusia enggak tidur harus ke rumah sakit, ya enggak? Nah, manusia tidak tidur, bingung sudah dia. Nah, dikasih obat ini dan itu, penyakit tidak bisa tidur apa namanya? Hah? Insomnia. Insomnia. Karena penyakit insomnia, bingung. Nah, berarti manusia bisa tidur itu sifat kesempurnaan. Cuman kalau tidur terus, nah ini bahaya. Ya, terus aku. Nah, bukan antum, ini cuma saya tanya antum aja. Nah, tayyib, bisa tidur sifat kesempurnaan. Pada waktunya. Nah, cuma akhwan, ini bukan sifat sempurna biwajhin minal wujuh, yaitu la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangannya. Nah, sifat sempurna bagi manusia tapi ada kekurangan padanya. Kenapa? Nah, karena itu menunjukkan kelemahan dia. Kelemahan dia. Sifat punya anak, manusia punya anak, ini kesempurnaan bagi manusia. Nah, subur, punya keturunan, ini kesempurnaan bagi mereka. Nah, tapi bukan kesempurnaan mutlak. Kenapa? Karena kesempurnaan bagi manusia ini menunjukkan sisi lain kekurangan dia. Karena apa? Berarti dia menunjukkan kebutuhan kepada yang lain. Butuh punya anak, nah butuh ada yang membantu, butuh penghibur. Berarti sifat butuh ini kan sifat kekurangan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, nah sifat kesempurnaannya, ikhwan, sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun pada semua sisinya. Jadi semua sifat yang ada pada Allah ini sifat sempurna yang tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Nah, untuk bisa mengetahui yang seperti ini, kita tidak bisa pakai akal toh, karena akal kita tidak nyampe. Nah, sehingga kita menetapkannya wajib kembali kepada dalil. Dan ketika kita menolak suatu sifat dari Allah pun, kita wajib menolaknya dengan dalil. Qala fa jami'u sifatil kamali tsabitatun lillahi ta'ala ala akmali wajhin. Sehingga semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu tetap bagi Allah, na'am, ala akmali wajhin, di atas sisi yang paling sempurnanya. Na'am, di atas sisi yang paling sempurnanya. Na'am. Taib. Adapun tentang sifat nafi, akhwan, ini sedikit lebih panjang, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Karena dalam sifat nafi akan ditegaskan bahwasanya ketika meniadakan suatu sifat
itu harus terkandung padanya penetapan lawannya. Karena kalau sekedar meniadakan saja ini tidak ada pujian. Nah, misalnya seorang memuji raja, engkau wahai raja, engkau adalah seorang yang tidak bakhil, engkau adalah seorang yang tidak kejam, engkau adalah seorang yang tidak serakah dan seterusnya. Dengan tidak terus. Ini lama-kelamaan rajanya marah atau senang? Lama-lama marah, kamu ini muji atau sedang menghina? Nah, pujian kok dengan tidak. Makanya dalam sifat-sifat nafi, akhwan, mayoritas dalam Al-Quran, kaidah pokoknya adalah sifat nafi itu disebutkan secara global. Nah, tidak disebutkan secara rinci penafian kecuali ketika memang dibutuhkan. Seperti misalnya nafyul walad. Nah, Allah meniadakan memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa? Karena ada kaum yang mereka menetapkan anak bagi Allah, sehingga butuh bagi Allah tegaskan untuk meniadakan darinya anak. Berarti kita tetapkan lawan dari sifat yang ditetapkan tersebut, yaitu bahwasanya Allah zat yang maha tunggal yang tidak butuh kepada siapapun. Tapi insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. 3 ayat tadi pahami, dihafal pendalilannya. Naam. Taib. Naktahi bihada, subhanakallah wa bihamdika.